Mengingat RRQ Hoshi harus memainkan momen. Karena ada beberapa hero yang tidak bisa dihit dengan menggunakan satu Iron Hook. Yang pertama Masha, kalau immune. Dan di posisi yang tepat. Yang kedua, kalau seandainya one-one menggunakan Idols of Flower. Yang ketiga, Valir menggunakan Vengeance Flame. Nggak cuma itu, bayangkan kalau Cecilian-nya Purify. Yang bisa ditarik hanya Baxia. Kalau nggak Baxia, ya kenangan. Waduh, kenapa lu tarik lagi? Iya, buat apa Kadang ada tarik yang balik? belum move on, bilangnya sih udah. Tapi kalau kali ini kita bakal lihat, saksikan. Lihat apa saksikan? Lihat, saksikan, dengarkan. Dan menjadi saksi di game penentuan game yang sangat mahal untuk tim RRQ Hoshi dan juga Onyx Esports. Karena kalau Onyx Esports berhasil mendapatkan game kali ini, masih ada game selanjutnya. Tapi kalau RRQ Hoshi yang mendapatkan game ini tandanya sang juara bertahan harus bertekuk lutut dengan Raja Galaksi di season yang ke-9. Dan RRQ Hoshi. berarti revenge atau balas dendamnya berhasil. Berhasil. Di bracket yang sama, Dengan di cerita match yang berbeda. sama. Iya, dengan Grand cerita yang berbeda, final. itu dia. Dengan cerita yang berbeda. Oke. Sementara itu kali ini Kiboy-nya udah mulai maju ke bagian depan tadi di mana terlihat ada Sans pula melakukan sebuah farmingan terhadap satu Little Wanderer, ada Iron Hook tapi belum mengenai ke arah sasarannya. Valir bermain agresif tentunya, ditambah dengan Sans yang kali ini masih juga jago ke arah jungle-nya. Tapi kalau ngomongin soal early game memang kayak aku bilang tadi ya, ini untuk 5 menit awal bakal dikendalikan banget sama Onyx Esports, apalagi Albertnya ketahan di level yang ketiga. Ini bakal jadi malapetaka kalau seandainya setup Turtle dia pun masih ketahan di level yang ketiga. Yap, dan Finn pun jalannya agak sedikit tersendat-sendat. Selain dari lumpur rawa yang ada di Land of Dawn, ada burst fireball yang terus masuk ke arah tubuhnya. Selagi tidak ada satu pergerakan minion, itu akan makin enak lagi burst fireballnya ya. Kayaknya nggak cuma itu nggak sih? Apalagi dengan tambahan dari pasifnya Franco yang dia tidak boleh terkena dari efek hit. Dan untuk sekarang mau nggak mau dia harus menghindari yang namanya efek. Kasih kata-kata bahkan poking damage yang dilakukan sama seorang Kiboy. Menarik kali ini. Melihat dominasi leading dari seorang cewek atas seorang Skylar di early game cukup membuat cewek bisa bernapas lega untuk kali ini. Karena lihat mereka dari tim Onyx Esports mensibukkan RRQ Hoshi di arah Turtle supaya tidak ada yang bisa melakukan ganking ke arah gold lane. Biar one by one situation karena akan ada perebutan Turtle untuk posisi kali ini. Oke, masih sama-sama level 3 dari God Laner-nya. Sementara itu R7 sekarang udah menyentuh di angka level 4. Sans-nya udah mulai mendekat ke area dari Turtle. Turtle masih belum bergerak, ditarik dengan Iron Hook. Belum ada Bloodhound, tapi Turtle-nya again and again menjadi milik dari RRQ Hoshi lewat Alpha yang begitu baik. Retribution yang ditarik dengan Pendant pula. Sans-nya berada di bagian belakang, tapi sebuah break impact-nya belum bisa memberikan sebuah damage yang begitu mematikan hingga mendapatkan player RRQ Hoshi. Tapi satu player Onyx langsung hilang. First Blood, Butch korbannya. First Blood diamankan oleh seorang RRQ Hoshi yang dimana Butch kali ini dia agak sedikit lupa mungkin ya. Belum memiliki health bar yang cukup tinggi dan untuk emblemnya Profesor. Penetration Clay, Skylar bener-bener mainin ke arah damage deal dan bahkan sama dengan Rian. Bedanya di sini yang dimainkan untuk penetration physical adalah Butch dan hampir saja barusan ada Iron Hook yang connect. Namun masih belum ada korban jiwa. Kiboy, Dragon Hybrid. Di sisi lain kalau misalkan melihat dari Finn-nya dia masih tetap bermain dengan hybrid penetration. Jadi dia nggak bakal meninggalkan dari segi dealing damage, tapi Sans juga masih dengan poin untuk cooldown reduction-nya 1 aja. Jangan terlalu banyak ditambah dengan Albert yang 3 poin berarti 29 detik untuk retribution-nya. Alright, dan bakal kita bilang dari seorang Kiboy pun dia akan tetap menjaga posisinya dengan moving speed yang dia miliki. Cuma satu hal, kalau dia tertangkapnya sama posisi dari seorang Skylar dengan stack 4 dan Throne of Memory, statusnya bakal beda Profesor kami. Di sisi lain lihat, burst fireball dikeluarkan, Skylar bakal coba dibalaskan dan flicker ke arah belakang. Sakaratul Maut, Skylar bahkan harus menggunakan source skill-nya. Finn balik secara bisa-bisan, tapi Clay coba mempertahankan Albert, melakukan kamerisasi, Clay masih ada sprint. Source skill yang banyak dikeluarkan oleh tim RRQ Hoshi. Mereka ditabrak game seperti kata Profesor KB, 5 menit pertama, Onyx Esports mengungguli dari segi team fight. Waduh, ini dia satu weakness poinnya udah terbuka. Ada lagi pergerakan di mana dia mengeluarkan Bloodhound-nya berusaha untuk aksi terakhir tapi tidak sempat karena Franco-nya berhasil diambil duluan. Udah gak ada flicker lagi, udah gak ada lagi harapan untuk dia kabur. Mau gak mau ikhlas saja. Dan keluarkan semua tenaga yang dia miliki saat ini, ya Bloody Hand. Tapi kita lihat, di arah bottom lane. Pemain dari tim Onyx Esports, mereka lihat melakukan dominasi yang cukup tinggi di arah gold lane. Kiboy, flicker telah digunakan. Gak boleh pulang, mau jadi kalian dapatkan. Bakal coba ditumpangin begitu saja. Ternyata platingan di arah bottom lane ditukar dengan seorang Kiboy. Dan juga Turtle itu gak worth it. Karena
udah gak ada Vengeance Flame lagi. Dan bahkan flickernya juga udah digunakan sama Kiboy. Apalagi untuk sekarang. Suns dalam keadaan Baxia Shield Unity tentu fokusnya bakal terbagi-bagi. Cewek juga dalam ancaman. Oke, Donny Light-nya berhasil memberikan damage yang cukup ke arah dari tubuh Wan Wan. Wan Wan pun sepertinya sejauh ini masih selamat dengan item-item yang udah ada. Oke, lihat dapat memori. One last hit. Enggak mati. Di arah bottom lane masih cewek bertahan, Pak Bulog. Oke, ceweknya berada di bagian bawah, tapi untuk item-itemnya ada sebagian part yang udah jadi nih, Prof. Iya, Demon Hunter Sword akan dimiliki oleh cewek atau bahkan menurut aku akan lebih baik kalau menuju kepada Wind of Nature terlebih dahulu. Di kondisi di mana Skylar-nya akan menuju pada Blade of Despair, tapi sebenarnya belum ada sebuah setup initiation. Karena untuk sekarang Skylar yang dalam ancaman. Oke, Skylar-nya akankah berhasil didapatkan dan benar aja berusaha untuk kabur dari tersebut. Tapi satu god liner utama yang dimiliki oleh Honor Kyoshi pun sudah menghilang dan Wan Wan sudah hadir di area tersebut dan kemungkinan mereka akan bisa mendapatkan satu altar turret berada di area bawah. Kecuali mereka akan melepaskan satu area ini. Kalkulasi Suns. flickernya ya tadi. Oh, mancing aja keributan dikit. Coba untuk ngagetin Clay dikit. Tapi ternyata nggak mau dikomi. Nggak mau dikomen. Nggak mau dikomen. Hanya membuat sebuah barikade agar Wan-Wannya bisa fokus untuk bisa menghancurkan satu altar turret yang dimiliki oleh Honor Kyoshi. Alright. Kali ini, lihat dan saksikan. Waduh. Tarikan dari Feyen. Finn ternyata nggak berhasil mendapatkan apapun. Masih coba berkutat dengan seorang Finn. Ini dari tim Onyx Esports. Mereka udah mendapatkan keunggulan walaupun tidak terlalu banyak. Tapi turret yang cukup mahal berhasil diamankan. Albert masih coba untuk mengejar dari segi gold dan 2 level di atas Suns. 2 level di atas Suns, Pak Pulung. Yap, 2 level di atasan lagi dan lagi. Tadi di game sebelumnya, Albert pun memimpin dari sisi level. Selalu memenangkan dari sisi adu retributionnya. Inilah yang terus-terusan terjadi. Mereka agak sulit untuk melakukan di area peperangan untuk mendapatkan objektif Albert secara lagi. langsung. Tapi ternyata Dapet untuk kali ini, purple buff-nya. Karena level lagi. Perbandingan level cukup jauh, lihat. R7 mencoba untuk bertahan, I'm offend the flicker, tapi saya ditarik the burst fireball. Keyboy membuat R7 terpanggang di atas top lane. Membuat dia coba untuk bertahan R7 satu-satunya orang yang bakal diberi bola oleh seorang Clay. Tertutup, masih coba untuk bertahan. Satu weakness point dan crossbow of tank. Cewek terbang. Infinite and beyond kali ini dari seorang cewek yang masih bisa mendapatkan 1 poin. Yap, memaksakan tadi dengan adanya Inspire yang langsung digunakan untuk bisa mengejar lagi weakness point di bagian belakang tubuh dari R7 dan berhasil. Ada lagi sebuah konsel, namun ketahuan ditembak Donny Wall-nya. Sementara untuk Skylar dengan satu tahun 4 memori langsung menembak punggung dari Valin. Albert, what are you doing? Cewek dan bahkan ternyata belum ada cross fountain. Albert berhasil mendapatkan 1 tapi lihat Sengin Cloud dan PSIP membuat Albert terperangkap Thunderclap. Tertepuk tangan Albert kali ini harus take down di arah top lane. Yap, dan Suns memiliki kesempatan untuk bisa mengejar sedikit ketertinggalan dari levelnya. Dimana untuk sekarang Albert level 11, tapi Suns masih level 9. Ada 2 perbedaan yang cukup signifikan. Dimana untuk kali ini menabrakkan dirinya pula ke arah Skylar. Berhasil mundur ke bagian belakang, Bloodhound-nya pula. Namun untuk kali udah ada lagi pergerakan dari Mystic Bill. Again and again, terpancing dan hilang. Itu bukan masalah terpancing. Symphony of skill-nya Bloody Hand, Immobilize, Stun, dan terakhir tahun 4 memori. Mau kabur kemana, Pak? Ditambah dengan Finn-nya udah jadi Radiant Armor, jadi dia bakal lebih kuat lagi ketika ngebadanin dari Kiboy. Dan damage-nya bisa kita bilang, tadi terlihat banget 1 magical damage aja. Ketika stack-nya udah 6, dan Kiboy mau nggak mau harus lebih sabar. Targeting-nya harus lebih on point, jangan sampai ke arah Finn, karena Finn udah kuat banget dan kebal terhadap api. Jadi, saya bilang fireproof dia. Oke. Athena Shield bahkan di sini Kiboy. Menarik untuk menghindari damage dari Clay. Tapi ingat, sebenarnya damage utamanya adalah dari Skylar. Dan Skylar-nya sudah selesai dengan 1 Blade of Despair menuju kepada Immortal. Mungkin di secondary itemnya dia. Tinggal ditunggu bagaimana nanti ketika big fight di menit Lord muncul. Apalagi 20 detik lagi. Lord pertama mungkin akan up. Dan kali ini Suns-nya under banget dari level. Yep. Berbeda 2 level walaupun udah mengamankan Guardian Helmet. Tapi sepertinya belum cukup. Karena perbandingannya Albert udah punya Athena Shield untuk saat ini. Athena Shield bakal lebih membuat Albert bertahan. Lah, loh. Dan tandanya kali ini Drian butuh defense Clive. Tembakan R7 di arah bottom lane. Mau coba untuk mundur saja. Lihat boost. Dan bahkan tersangkanya Clay tertangkap. Sprint. Lari ada Keyboy. Dan membuat seorang Albert menggocek burst fireball-nya. Di sisi lain, Skylar langsung mendapatkan turret terpenting untuk Onyx Esports. Karena mereka harus menjaga pergerakan dari seorang Drian Professor dan juga Papulung. Mid lane-nya pecah, mancing mania mantap. Skylar di sana, belum didapatkan Sangin dan bahkan 1 buat tanaman memori. Gak berhasil bisa menumbangkan seorang Sun.
benar-benar masih kuat, masih bertahan di arah depan. Yap, Mungkin belum beda ya? ada yang tumbang. Kalau ada Malefic mungkin beda kali ya. Beda. Ada Ada DHS apa lagi? DHS apalagi? Damage tambahannya Babulung yang mungkin masih belum bisa diamankan tapi untuk saat ini. Yap, Apakah penarikan terhadap Suns ini adalah target yang cukup worth it? Karena menurut aku mendingan nunggu momentum aja. ya, level 10 level 3 lawan level 13. Apakah mereka yakin untuk mau mengadakan kontes terhadap satu lot ini loh? Retribution Retribution akan kalah 13. jauh banget poinnya. 11. 13 berbanding 11. Wah. Oke, tapi ternyata seperti biasa, tarik ulur. Bukan hanya perasaan, tapi Lord juga terkena tarik ulur. Di sisi lain, pemain dari tim Onyx Esports, mereka seperti tidak akan melepaskan Lord kali ini dengan sia-sia, Pak Pulu. Oke, sementara itu untuk Albertnya masih berfokus untuk bisa mendapatkan Karelo tersebut. Tapi ternyata Lordnya ke-reset. Ada pergerakan pula dari pemain-pemain Onyx. Downy right now langsung aja memberikan sebuah damage ke bagian depan untuk Kalina. Dan untuk Mancing jalan Valir! berhasil mendapatkan ke arah Valirnya. Valir pun down. Ada satu player dari Onyx Esports langsung hilang. 4 melawan 5. Lihat pancing mania mantap lagi dan lagi beat. Berhasil di tengah kegaduhan, di tengah keramaian dia bisa mencuri hati dari seorang Keyboy. Tertangkap walaupun flicker tak keluar tapi damage-nya semuanya sudah masuk. Terkalkulasi dengan tepat, bahkan R7 dan mengelepasin boost begitu aja dengan darah dikali 2. Tidak mungkin bisa ditumbangkan dengan cukup mudah. Yap, ini akan semakin sulit lagi, akan semakin jauh dari kata mudah lagi untuk Onyx Esports. Dan diharapkan Onyx Esports harus bertambah kuat agar bisa memberikan perlawanan untuk RRQ apabila mereka ingin menyamakan kedudukan. Oh, dia hampir dikit. Masuk dikit-dikit. Nggak bisa. Serius Nah, pasti itu dikit. masalahnya itu Guardiannya 2 loh. Iya. Ada Ruby-nya R7, Yap. ada Franco-nya Finn. Yap. Dan bahkan kalau misalkan Suns-nya mau jump in walaupun dia menggunakan Demon Slayer. Ini masalahnya level nih. Mau pilih yang mana? Tinggal pilih aja. 3 level perbedaannya. Iya. 3 level ditambah dengan adanya banyak pasukan dari seorang Arakiosi. 3000 gold telah terlihat gap yang cukup nyata. Wow. Di menit yang ke-11, Athena Shield akhirnya didapatkan oleh seorang cewek. Respect terhadap seorang Albert dan juga Clay. Bahkan di sisi lain, dengan adanya Athena Shield, adanya dari Skylar punya celah Profesor KB dan juga Papul. Yap. Sejauh ini belum ada pergerakan lagi dari Onyx Esports karena mereka pun terkurung di area dalam pertahanan yang mereka punya. Belum bisa keluar terlalu jauh karena pastinya udah dijaga oleh pemain dari RRQ Hoshi. Ingat, udah menit ke-12 kali ini. Setelah ini Lordnya bakal sudah di-enhance. Darah top lane sana, Finn mengeker, Hai. berhasil di-jiggle, tapi Skylar ditaruh begitu saja. Maka coba dibalaskan keadaannya, tapi di sisi lainnya, Sans udah harus respect damage, torpat memori dari seorang Skylar tanpa ada follow up damage. Maka coba di-follow begitu saja, Taunting Light dikeluarkan, Keyboy dan Hai, dia lagi. mantap. Berhasil mendapatkan boost, no follow up damage dan burst fireball. Lihat, Atit Brody terpanggang R7 di arah jungle. Dan Keyboy-nya pede banget seorang diri tadi maju ke bagian depan untuk bisa memberikan sedikit perlawanan dan juga mengusir mundur, memperlambat pergerakan pemain RRQ. Namun mereka sudah terlanjur Masih untuk mau, kan? menguasai seluruh jungle yang dimiliki oleh Onyx Esports. Masih maukah mereka invasi di arah bottom lane? Karena cuma satu saja super minion mereka dan Hai. bakal satu buat tarikan. Finn, ini suara rantainya ngeri banget. Dan bahkan Sans, what are you doing? Terlalu dive dalam dan bahkan segala di sana terjepit. Dari tarik dikeluarkan, flicker dari Finn ternyata kepentok ke benjol. Nggak ada yang lihat benjol Ikis ya. Oke. Bootsnya lari langsung aja. Tadel Clapnya mengarah ke arah Clay. Tapi Clay sejauh ini masih bisa selamat karena udah langsung San. diselamatkan oleh rekan-rekan. San. Bisanya mencoba untuk langsung flanking dan juga menabrakkan diri ke arah dari pemain-pemain Arkeologi. Hanya saja untuk kali ini ditahan lagi. Backup-nya begitu indahnya dilakukan oleh pemain Arkeologi. Dan sekarang mereka dipukul mundur di mana 5 playernya nggak memiliki darah yang cukup penuh. Nggak memiliki darah yang sangat-sangat mumpuni untuk melakukan team fight melawan Arkeologi. Ini bukan Guardian Angel, Guardian Kings from RRQ. Clay still survive, ditutup semua jalannya. Mau dari kiri, depan, kanan, belakang, semuanya nggak ada jalan. Dan Clay berhasil selamat, tidak terpick off, tidak ada satupun yang hilang dari tim RRQ. Bukan Guardian Angels, Profesor. Guardian King namanya nih. Balik lagi sih, kalau misalkan kita melihat tadi bagaimana cover-mengcovernya bener-bener indah banget. Dan bahkan R7 nggak mau mundur kalau misalkan bener-bener RRQ Hoshi masih dalam ancaman. Dan bahkan lihat di sini, damage field by Axe-nya, juga Skylar benar-benar sudah mengunggulinya. Clay dari tadi di lini belakang walaupun ditargeting, tapi pilihannya Finn selalu menunjuk pada Boots.
Dan walaupun begitu, Skylar dengan damage deal yang begitu tinggi dan bahkan gold leadingnya 9.700. Dia tentunya sangat amat kaya di sini dengan item yang sudah jadi terlebih dahulu. Yep. Right, dan bukan hanya itu aja, Lord kali ini masih di KT. Hal tempat sana, Maciman yang pasang, Sezelan down, dan bahkan Lord kali akan di kontestan retribusi di tangan dari seorang Alfred. Oh my Lagi, God. Lost ball take keluar, tapi ternyata masih bisa bertahan. Alfred di depan sana mencoba untuk bertahan, masih ada satu buah. Immortality, cewek down, ini bencana. Saat bakal coba ditangkap, Sanford hilang, dan bahkan tersisa 2 player saja. Mantap! Oh my God! Tukang somai kejemur God! Oh my God! Ini bencana! Rian, mereka harus bisa bertahan. Masih ada Bos. Akankah Ararki Hoshi menutup permainan ini dengan Wasp Rifles? Bos terlihat dengan cukup jelas. Bahkan coba untuk dilampatkan. Clay-nya masih bertahan dan Iron Hook. Kali ini belum ada. Masih Bloody Hand. R7. Dan I'm open my Rian. One last hit. Down. Oh my God. Dan distancing. Ararki Hoshi. Akankah mendapatkan juara? Dan ini dia. Juara MPL ini season 9. Ararki Hoshi. The King is back. RRQ Hoshi. Pemenang season ke-9 kali ini dengan 4-1. Mereka meyakinkan diri tidak hanya menjadi perwakilan dari MSC tapi menjadi pemenang dari MPL Indonesia season ke-9. Sang Raja kembali mengambil tatanya. MPL Arena, mana tepuk tangannya? Again and again, RRQ Hoshi. Gelar keempat mereka. Raja Galaksi season yang ke-9. Bahkan bisa dibilang ini adalah sebuah pencapaian bagi Skylar. Karena balik lagi, Albert sekarang gak sendirian, Ranger Mas. Deden, Skylar, dan bahkan ini bisa dibilang R7 serta Finn yang sudah senior pun tetap menemani mereka. Lihat. Wow, ekspresi kebahagiaan, ekspresi kemenangan, semuanya kita lihat dari wajah-wajah RRQ Hoshi, baik sang player ataupun dari para supporter. Unexpected moment, satu persatu down. Dapetin Lord, tercuri, dan bahkan Iron Hook lagi-lagi. Finn berhasil membuat RRQ Hoshi memiliki kesempatan yang besar ketika Iron Hook-nya berhasil mendapatkan tim. 2 kali. Onyx Esports 2 kali tarikannya. kali tarikan. Mancing mania mantap. Franco no counter dan kita bakal langsung lempar ke host terkece kita Darius dan juga Brimong San. Take it away. Wow, itu aja Grand Final dengan skor akhir 4-1. And congratulations sekali lagi untuk RRQ Hoshi dan juga terima kasih atas perjuangan yang luar Yes. biasa dari Onyx Esports. Sekali lagi kita minta tepuk tangan untuk kedua Yep. tim. Standing applause untuk kedua tim yang sudah memberikan perlawanan terbaiknya di babak Grand Final. Best of 7 ini sudah berakhir, tapi sekali lagi Onyx Esports, Onyx Esports, thank you so much. perjuangan kalian para Sonic, mana suaranya? Sonic, yes. Sobat Sonic, tentu kita bisa melihat perjuangan mereka belum berakhir di sini karena MSC menunggu Onyx Esports. Betul sekali, tentunya kedua tim akan menjadi perwakilan Yes. Indonesia untuk bertanding di laga MSC 2022 yang akan ada di Kuala Lumpur, Malaysia nanti. Sekali Yep. lagi congratulations untuk RRQ Hoshi dan juga Onyx Esports. Tentu, dan inilah momen yang dinantikan pastinya bagi semua pencinta Mobile Legends, semua RRQ Kingdom khususnya, untuk menyaksikan bagaimana mereka bisa perjalanannya sampai ke titik ini. Tentu saja di sini kita akan langsung saja menantikan momen-momen yang paling dinantikan, Betul yaitu sekali. selebrasi. Betul, dan di mana saat ini sudah bergabung di tengah panggung bersama kita yang sedang menyerahkan medali tentunya untuk teman-teman dari Yap, RRQ Hoshi. ada Bapak Bapak Martinus Manurung. Head of Business Development Esports Munton Indonesia. Tentunya beliau akan memberikan piagam ya, medali, mengalungkan medali dan juga memberikan sebuah unit handphone Samsung Yep. Galaxy A series. tentunya. Asik. Langsung mereka mendapatkan medali dan juga smartphone Samsung Galaxy A series. Tiap playernya sudah memberikan yang terbaik. Pertarungan mereka bahkan bisa kita bilang cukup mendominasi dengan angka 4-1. 4-1. Sekali lagi boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk RRQ Hoshi. Oke. Kita
juga turut mau mengundang seluruh official dari tim RRQ Hoshi yang mungkin belum bergabung di atas panggung Yap. untuk boleh bergabung dan merayakan kemenangan ini bersama Betul. Sang Raja Galaksi Bar. Inilah dia coach, analis, dan juga manajer. Dan inilah dia sang juara kita. Sang Raja Galaksi yang sebentar lagi akan segera diberikan Giant Jack sebagai bentuk simbolis telah menjadi Sang Raja Galaksi di MPL Indonesia season yang ke-9. Silakan teman-teman boleh diterima dan boleh kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Raja Galaksi kita. RRQ Hoshi. Keluarga dari RRQ sudah berkumpul di sini. Tapi tentunya Bapak Martinus Manurung, terima kasih sekali sudah Terima bergabung kasih, bersama Pak. kami. Kami Dan persilakan kembali lagi Pak. Sudah. boleh kembali ke tempatnya karena saat lagi kita akan menunggu kira-kira siapa yang akan menjadi The final MVP. MVP. Jadi perjalanan dia juga sangat berarti. Waduh, siapa? Siapa? Rame banget. Bentar ya, bentar. Oke, tenang dulu sebentar. Sebelum kita umumkan. Sebentar. Kita Sebelum akan kita mengundang umumkan. terlebih dahulu tentunya perwakilan dari Samsung Indonesia, yaitu Bapak Yugisar Putra Pratama Sofian selaku MX Product Marketing High Mid Mass Samsung Electronics Indonesia untuk boleh menyerahkan tentunya medali atau piagam Yap. penghargaan kepada our Finals MVP. by Final Samsung MVP. Galaxy. Ini banyak banget nama-nama yang terdengar di MPL Arena. Siapa sekali lagi? Oh, banyak beda-beda jawabannya ya. Nah, karena dari perwakilan Samsung kita sudah hadir. Sudah hadir. Player RRQ siap. Sudah hadir juga, penonton sudah siap. Oke, kalau gitu langsung saja kita akan mengumumkan. Inilah dia our finals MVP by Samsung Galaxy A Series. Jatuh kepada Clay. Congratulations Clay. Kami persilakan boleh maju ke depan Clay. Wow. From Bogor. Diangkat langsung ya, luar biasa. Oh, well. Clay, kami Inilah persilakan dia. boleh maju dulu Clay. Boleh diterima dulu, difoto dulu Clay, lihat ke depan. There Deden you from go. Bogor. Deden Inilah from dia, Bogor. Clay. Dan momen diabadikannya langsung saja, inilah dia sang mid laner dari tim RRQ Hoshi yang membawa banyak sekali pengaruh di timnya dari gameplaynya, mekanik, adu mekanik ya Den ya. Wow, sekali lagi kita kasih tepuk tangan lagi untuk Clay. Yap, dan terima kasih Dan pada terima kasih juga Bapak kepada Bapak Yuvisar Yuvisar Putra. Putra Pratama Sofian Yes. yang sudah menyerahkan award yang luar biasa Boleh ya. kembali ke tempatnya, karena sebentar lagi kayaknya ini panggung bakal bergetar nih. Wow. Siapkan smartphone kalian, Siapin siapkan dulu. handphone kalian, Betul. siapkan semuanya. Keluarga RRQ udah komplit di sini. Sudah komplit semua Sudah komplit teman-teman ya. RRQ? Sudah ya. komplit nih. Baik, sebentar lagi kita akan masuk ke seremoni ya, Yes. pengangkatan trofi. Mungkin boleh dibantu dulu teman-teman yang lain, handphonenya dan semuanya boleh Iya, biar nggak ini ya nanti. Betul, sudah aman? Oke. Pialanya Deden masih mau pegang. Boleh karena maju, bakal kita akan megang ngumpul bareng-bareng untuk trofinya, silakan. Angkat trofi. Jadi Kita boleh akan angkat dititipin dulu daripada kelempar. Inilah dia RRQ Boleh maju Hoshi. teman-teman, kita mendekat ke arah trofi dan dipegang sama-sama. Dan pada hitungan mundur nanti dari 3, 2, 1 kita akan angkat bersama-sama ya. Boleh Oke. player-playernya juga. Dipegang dulu sama-sama. Sama-sama nih. Sama-sama ya. Kita hitung mundur ya dari 3 ya. Ayo bareng-bareng Oke, semuanya. hitung mundur sama-sama. 3, 2, 1. Yeay! Inilah dia Raja Galaksi kita di MPL Indonesia season ke-9. RRQ Hoshi! Iya, inilah dia. Tentunya sebuah perjalanan yang begitu luar biasa. Setelah mengikuti perjalanan yang panjang dari 8 minggu perjuangan.